Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang ketetapan membangun konteks teks akademik dan ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Pertama-tama dan yang paling utama kami berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu bahasa Indonesia, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza ARMH. Perkenalkan, nama saya Larasya dengan NIM 2501113 dan rekan saya Vanessa Yumeriska dengan NIM 2501114, Cerlia Fitri Andari dengan NIM 2501111 dan Jaskia Dwi Alisa dengan NIM 2501112. Baiklah, kami akan memulai materi yang pertama, yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Teks akademik adalah teks yang berupa ulasan buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan laporan praktikum. Teks akademik bersifat ilmiah berupa pengetahuan dan teoritis serta tanpa arti praktis secara langsung. Teks akademik adalah teks yang digunakan dalam kegiatan akademik seperti makalah, jurnal, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketetapan konteks teks non-akademik. Ketetapan konteks teks non-akademik bergantung pada tujuan komunikasinya, apakah untuk menghibur, menginformasikan, atau memengaruhi pembaca secara umum, tanpa terpaku pada teori dan penelitian yang mendalam. Konteksnya dibangun melalui gaya bahasa konotatif, populer, dan persuasif yang mudah dipahami oleh pembaca awam, serta tidak selalu memerlukan bukti ilmiah dan penelitian mendalam seperti teks akademik pada umumnya. Elemen kunci dalam membangun konteks teks non-akademik: 1. Subjektif dan imajinasi. 2. Bahasa populer dan konotatif. 3. Tujuan persuasif. 4. Fokus pada kebutuhan pembaca umum. 5. Struktur yang beragam. Lalu, contoh teks non-akademik yang tepat: 1. Cerpen atau novel. 2. Artikel berita ataupun opini. 3. Ulasan produk. Ciri-ciri teks akademik: yang pertama, struktur kalimat sederhana. Yang kedua, informasinya padat. Ketiga, kata-kata leksikal yang padat. Keempat, sering menggunakan nominalisasi. Kelima, sering menggunakan metafora gramatika sehingga terkandung banyak pengungkapan incongruence. Yang keenam, istilah teknis banyak dimanfaatkan. Yang ketujuh, sifatnya taksonomik dan abstrak. Yang kedelapan, sistem yang mengacu pada esfora banyak dimanfaatkan. Kesembilan, untuk membuat deskripsi banyak menggunakan proses relasional atributif dan identifikatif dalam membuat definisi. Ke-10, sifatnya monologis. Ke-11, bentuk pasif lebih dimanfaatkan untuk memfokuskan pada pokok pembahasan. Ke-12, semestinya tidak ada kalimat minor. Ke-13, semestinya tidak terdapat kalimat tag gramatikal. Yang ke-14, genre faktual seperti deskripsi, prosedur, dan sebagainya menjadi objeknya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ciri teks non-akademik, lisan non-ilmiah. Adapun ciri-cirinya yaitu: yang pertama, struktur kalimat rumit. Yang kedua, agak tidak padat informasi. Yang ketiga, kata-kata yang padat ialah struktural. Yang keempat, lebih sedikit menggunakan nominalisasi. Yang kelima, lebih sedikit menggunakan metafora gramatika. Yang keenam, istilah teknis lebih sedikit digunakan. Yang ketujuh, cenderung tidak memiliki sifat taksonomi dan lebih konkret. Yang kedelapan, pengacuan pada esofora tidak ditunjukkan. Yang kesembilan, tidak mencolok pada salah satu jenis proses. Yang kesepuluh, sifatnya dialogis. Kemudian yang kesebelas, memberikan tekanan kepada pelaku saat berdialog untuk memunculkan sisi subjektif. Yang kedua-belas, sering menggunakan kalimat minor. Yang ke-13, sering menggunakan kalimat tag gramatikal. Dan yang ke-14, genre lebih bervariatif dan fiksional. Sekian materi dari kami tentang ketetapan membangun konteks teks akademik dan ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.